Ada kejahatan yang ketika dilakukan oleh orang yang paling kita cintai, menyakitkan 1000 kali lebih dari pengkhianatan orang asing manapun. Cordelia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang pernah dia peluk, rawat, dan cintai tanpa syarat akan menjadi orang yang mendorongnya ke neraka. Seorang ibu berusia 78 tahun dipenjara oleh anak perempuan dan menantunya sendiri di ruang bawah tanah, disegel dengan batu bata dan dibiarkan mati. Ini bukan adegan dari film horor, tetapi kebenaran brutal yang dia alami. 10 tahun berlalu, 10 tahun yang Beatrice dan Montgomery pikir telah mengubur segalanya. Hingga suatu sore yang hangat, ketukan lembut bergema di pintu, dan ketika wanita yang berdiri di sana, elegan dalam gaun biru, dengan rambut peraknya disisir rapi, dan mata yang tidak menunjukkan ketakutan. Cordelia telah kembali, bukan untuk balas dendam, tetapi cerita ini akan membuat Anda merenungkan keibuan, pengkhianatan, dan kekuatan luar biasa seorang wanita yang bertekad untuk tidak mati dalam diam. Karena terkadang dari jurang terdalam itulah Bangebunga terindah bermekaran. Rumah itu berbau rebusan yang baru dibuat, jenis yang hanya diketahui ibu dengan pengalaman bertahan-tahan dan cinta di tangannya. Cara membuatnya, Cordelia dengan 78 tahun hidupnya yang penuh pengalaman, dengan hati-hati mengaduk sendok kayu di atas panci, mencicipi dengan ujung lidahnya, dan tersenyum dengan kepuasan seseorang yang masih merasa berguna, dicintai sebagai bagian dari rumah. Di meja yang sudah disiapkan dengan 3 piring dalam, roti iris, dan serbet terlipat, keheningan tebal turun. Beatrice, anak perempuannya, satu-satunya, dengan tidak peduli memeriksa teleponnya, tanpa bahkan melirik ibunya, sementara memperhatikannya menyajikan sup dengan perawatan kebiasaan itu. Cordelia memanggilnya dengan nama. Dia mengatakan bahwa dia sangat bahagia, bahwa mereka bersama-sama, bahwa dia merasa beruntung bisa membantu dengan rumah, meskipun dia tidak secepat sebelumnya. Beatrice merespons dengan gumaman, tanpa mengalihkan mata dari layar Siuliala. Setiap kata dari ibunya lebih berat dari yang ingin dia akui. Montgomery, menantu laki-laki, duduk berat di kursi, berdeham keras, dan melontarkan kalimat yang jatuh seperti batu di tengah meja. Dia mengatakan, tidak ada lagi ruang di rumah untuk bertiga, bahwa keadaan sulit dan memiliki orang tua di rumah memperumit segalanya, bahwa itu tidak adil bagi mereka. Cordelia berkedip seolah dia tidak mendengar dengan benar dan bertanya dengan suara gemetar. Apakah dia merujuk padanya? Montgomery tidak merespons langsung, hanya mengambil roti, mematahkannya dengan tangannya, dan mulai makan dalam diam. Selama berminggu-minggu, Montgomery telah menekan Beatrice tentang menjual rumah untuk membayar utang judinya. Kehadiran seorang wanita tua akan memperumit penjualan apapun, dan dia semakin putus asa karena kreditornya menjadi lebih mengancam, meninggalkan di udara perasaan bahwa sesuatu akan pecah. Beatrice dengan senyum dipaksakan mengalihkan topik. Dia mengatakan kepada ibunya bahwa dia tahu dia mengalami kesulitan tidur akhir-akhir ini, dan bahwa dia telah berbicara dengan tetangga yang merekomendasikan beberapa pil alami. Dia menyerahkan kapsul putih kecil bersama dengan segelas air dan meyakinkannya bahwa itu
hanya untuk membantunya beristirahat lebih baik. Untuk rileks, Cordelia percaya, mengangguk manis, bersyukur tanpa membayangkan bahwa malam itu dia tidak akan memejamkan mata untuk istirahat. Tetapi karena pengkhianatan, dia minum air, menelan pil, dan sedikit demi sedikit mulai merasakan kelopak matanya berat. Tubuhnya hangat dan kabut yang menyelimuti yang mencuri kekuatannya. Montgomery sudah menyiapkan ruang bawah tanah lebih awal hari itu, sementara Cordelia tidur siang membawa sekop, campuran semen, dan batu bata yang dia sembunyikan di garasi hari-hari sebelumnya. Dia menyalakan lampu gantung di ruang bawah tanah yang bergoyang dengan cahaya kuning, gemetar, dan mulai menyiapkan sudut. Dia telah menandai tempat yang tepat di mana dia akan membangun dinding. Ini bukan pertama kalinya dia memikirkannya. Beatrice telah bersikeras selama berminggu-minggu bahwa ibunya tidak lagi berguna, bahwa dia hanya memakan tempat, bahwa akan lebih baik jika dia menghilang, tetapi tanpa meninggalkan jejak, tanpa menimbulkan kecurigaan. Dia ragu pada awalnya, tetapi kemudian setuju, yakin bahwa dengan cara ini mereka bisa menjual rumah dan pindah. Hidup tanpa beban, tanpa rasa bersalah, seperti yang dia katakan. Di atas, Cordelia berjuang untuk tetap membuka matanya. Dia merasa pusing, tubuhnya seperti kapas, suara semakin jauh. Dia bersandar di meja, bergumam bahwa mungkin dia perlu berbaring sebentar. Beatrice membantunya berdiri, memegang bahunya dengan kelembutan palsu dan mengatakan ya bahwa dia akan menemaninya ke kamarnya. Tapi alih-alih membawanya ke tempat tidurnya, dia turun bersamanya melalui tangga belakang yang menuju ke ruang bawah tanah. Cordelia bertanya mengapa, apa yang mereka lakukan, bahwa ini bukan kamarnya. Beatrice dengan suara manis tapi tegas mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, bahwa semuanya akan baik-baik saja ketika mereka mencapai ruang bawah tanah. Montgomery sudah menempatkan baris pertama batu bata. Beatrice menyerahkan tubuh ibunya yang setengah tertidur kepadanya, dan dia mengaturnya di kasur tua, di sudut di samping lampu kecil dan selimut usang. Cordelia masih bingung, mencoba berbicara, bertanya, tetapi lidahnya terseret perlahan di dalam mulutnya. Beatrice berjongkok di sebelahnya, mengelus wajahnya, dan mengatakan kepadanya dengan bisikan bahwa dia minta maaf, bahwa itu bukan personal, tetapi bahwa dia sudah cukup hidup, bahwa dia harus memberi ruang. Cordelia membuka matanya dengan susah payah, dan dengan sedikit kejernihan yang dia miliki, melihat putrinya pergi dan menantunya mulai membangun dinding. Dia ingin berteriak, tetapi hanya erangan yang keluar dari tenggorokannya. Montgomery menempatkan batu bata demi batu bata dengan tangan cepat. Seolah-olah semakin cepat dia selesai, semakin sedikit rasa bersalah yang akan dia rasakan. Lampu ruang bawah tanah gemetar di atas wajah mereka, sementara semen menyebar di antara sambungan, menyegel tidak hanya dinding, tetapi nasib seorang wanita yang hanya memberikan cinta. Karena teks sangat panjang, saya akan melanjutkan terjemahan dalam bagian-bagian. Jika Anda memerlukan seluruh cerita diterjemahkan. Ini adalah awal dari cerita yang sangat panjang dan dramatis tentang Cordelia yang dipenjara oleh keluarganya sendiri. Namun akhirnya selamat dan kembali. Bertahan-tahan kemudian,
Setelah lubang terakhir ditutup, keheningan terperangkap di antara batu bata. Di atas, rumah tampak normal kembali. Beatrice naik, bernapas dalam-dalam, dan mengunci pintu masuk ruang bawah tanah. Dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan duduk di sofa sementara. Montgomery mencuci tangannya yang tertutup semen. Mereka mengatakan bahwa mereka telah melakukan hal yang benar, bahwa tidak ada yang akan bertanya tentang Cordelia, bahwa karena sudah tua, semua orang akan mengira dia tersesat atau mati secara alami. Tidak ada yang akan mencurigai mereka. Tidak ada yang akan tahu kebenaran. Di ruang bawah tanah, Cordelia berhasil mendapatkan kembali kesadaran. Dia merangkak ke dinding, mengetuk dengan buku jari yang lemah, dan berteriak nama putrinya tanpa memahami mengapa. Tidak ada yang menjawab, hanya gema suaranya yang mengembalikan penderitaannya. Kegelapan menyelimutinya seperti selimut dingin, dan bau lembab mengingatkannya bahwa ruang ini tidak dibuat untuk hidup, tetapi untuk mati perlahan. Dia memejamkan mata, dan pada saat itu, untuk pertama kalinya, dia merasakan ketakutan yang nyata, bukan karena kematian, tetapi karena ditinggalkan oleh orang yang paling dia cintai. Dan namun dalam ketakutan itu, benih kecil, kemarahan, perlawanan mulai lahir. Cordelia, wanita yang pernah menjadi ibu, istri, pekerja, yang membesarkan putrinya sendirian, tidak siap menyerah. Bahkan di sana, di antara 4 dinding batu bata, bisakah Anda bayangkan bahwa anak Anda sendiri bisa melakukan sesuatu seperti ini kepada Anda? Anda bisa merasakan simpul di dada seorang ibu yang dikhianati. Cerita ini baru saja dimulai. Kegelapan begitu pekat, sampai seperti memiliki berat. Cordelia perlahan membuka matanya, tetapi tidak menemukan cahaya untuk membimbingnya. Dia merasakan pergelangan tangannya mati rasa. Jari-jarinya tertidur, dan dingin menempel pada tubuhnya. Seolah-olah dia berada di dalam makom tanpa tanah. Pernapasannya pendek, tidak teratur, dan di telinganya masih berdengung gema dari sesuatu yang tidak bisa dia ingat dengan pasti. Lantai di bawah tubuhnya adalah semen basah, dan kelembaban asam naik melalui lubang hidungnya, bercampur dengan bau debu, kurungan, dan kelupaan. Ketika dia mencoba bergerak, dia merasakan kram yang menjalar di punggungnya dan mengeluarkan erangan kecil. Butuh beberapa detik baginya untuk memahami bahwa dia tidak di tempat tidurnya, bahwa dia tidak di kamarnya, dan bahwa sesuatu tidak beres. Dia mencoba duduk, tetapi pusing memaksanya untuk tetap duduk, bersandar pada dinding yang membekukan, yang menggaruk punggungnya dengan tekstur kasarnya. Dia berkedip beberapa kali, berharap kegelapan akan hilang. Tetapi dia hanya mendengar pernapasannya sendiri dan keheningan mutlak yang menyelimutinya. Saat itulah, hampir secara naluri, dia mengangkat tangan gemetar dan mengetuk dinding dengan buku jarinya. 1, 2, 3 ketukan lembut, hampir tidak terdengar, tetapi cukup untuk menyalakan api ketakutan di dadanya. Tidak ada yang menjawab. Keheningan berlanjut tanpa terganggu, seolah-olah mengejeknya. Dia mengetuk lebih keras, kali ini dengan kedua tangan, putus asa, dan berteriak nama putrinya. Pertama dengan suara serak, kemudian dengan teriakan yang lebih tajam, penuh penderitaan. Beatrice, Beatrice, tolong,
"Di mana kamu?" tanyanya dengan suara benang, memohon jawaban, tanda apapun yang akan membuatnya berpikir itu semua mimpi buruk. Tetapi tidak ada jawaban yang datang. Hanya gema teredam dari teriakannya sendiri yang menabrak dinding semen. Dia berdiri dengan susah payah, merasakan ruang dengan tangannya seperti orang buta yang mencoba memahami di mana dia berada. Dia menyentuh dinding dingin, kelembaban, sudut-sudut penuh debu. Tempatnya kecil, hanya beberapa meter persegi, dengan kasur tua dan selimut yang hampir tidak menutupi kakinya. Tidak ada jendela, tidak ada pintu yang terlihat, hanya dinding dan sensasi brutal kurungan. Dari suatu tempat di atas kepalanya, dia berhasil mendengar gumaman sedikit. Dia tetap diam dengan telinga penuh perhatian dan kemudian mendengarnya lebih jelas. Televisi menyala, suara sinetron, atau mungkin berita bercampur dengan tawa kaleng. Cordelia merasakan tusukan di dadanya ketika dia mengenali bahwa dia tepat di bawah rumahnya. Tempat di mana dia telah tinggal selama bertahan-tahan, dan bahwa di atas kehidupan berlanjut, silualah tidak ada yang terjadi. Dia berteriak lebih keras. Dia memukul dinding dengan kepalan tangannya, meminta bantuan, belas kasihan, penjelasan. Dia tahu televisi menyala karena ada seseorang di sana. Karena putri dan menantunya ada di sana. Dia berteriak sampai kehabisan suara. Sampai tangannya terbakar karena pukulan. Sampai tenggorokannya sakit siolowolala. Dia telah menelan api. Dan kemudian dia mendengarnya. Suara Beatrice tidak turun ke ruang bawah tanah. Tidak datang melihatnya. Tetapi suaranya turun seperti pisau melalui retakan tak terlihat dari kurungan itu. "Maaf Bu," katanya dengan dingin yang membekukan darah Cordelia. "Tapi kamu sudah cukup hidup. Tidak ada kata-kata lagi. Hanya itu." Dan kemudian suara televisi meningkat siuliala untuk membungkam apapun lagi yang mungkin terdengar. Cordelia tetap tidak bergerak dengan punggung menghadap. Dinding dan mata terbuka lebar mencoba memahami apakah ini nyata. Apakah putrinya sendiri benar-benar mengatakan itu kepadanya? Apakah dia benar-benar di sana terkunci atas kehendaknya? Menit-menit berlalu seperti jam dingin menusuk tulang-tulangnya. Perutnya mulai sakit dan mulutnya kering seperti kertas. Dia mencari-cari dengan tangannya dan menemukan botol air kecil yang telah ditinggalkan untuknya. Sekarang hampir kosong dan remah-remah roti tua berserakan di kasur, keras seperti batu. Saat itulah dia memahami bahwa semuanya telah direncanakan, bahwa itu bukan kecelakaan, bahwa pil, kasur, kurungan, semuanya disiapkan. Beatrice telah melakukannya dengan sengaja. Montgomery juga. Mereka berada di atas, menjalani hidup mereka. Seolah tidak ada yang terjadi. Sementara dia terkubur hidap-hidap di bawah kaki mereka. Air mata mulai mengalir di pipinya tak terkendali. Bukan karena takut, tetapi karena kesedihan. Kesedihan yang begitu dalam, sehingga lebih menyakitkan daripada pukulan apapun, lebih dari pengkhianatan apapun. Dia telah membesarkan putrinya sendirian, telah bekerja sejak muda, telah mengorbankan segalanya untuknya. Dan sekarang dia adalah beban yang harus menghilang. Satu suara lebih sedikit di rumah, satu tubuh lebih sedikit di meja,
Waktu berhenti masuk akal di sana. Dia tidak tahu apakah hari atau malam. Dia tidak tahu berapa jam yang telah berlalu sejak dia bangun. Dia hanya tahu bahwa udara menjadi lebih padat, bahwa tubuhnya sakit karena kekakuan lantai, dan bahwa jantungnya berdetak dengan ritme tidak teratur. Seolah-olah itu juga ingin menyerah. Tetapi tidak, meskipun sakit, meskipun keheningan, Cordelia tidak menyerah. Dia ingat ibunya, seorang wanita kuat yang selalu mengatakan kepadanya bahwa bahkan dalam badai terburuk, Anda harus tetap meluruskan punggung dan tatapan teguh. Dia ingat ayahnya yang mengajarkannya untuk tidak pernah diam ketika sesuatu tidak adil. Dan dia berpikir bahwa jika dia telah selamat dari begitu banyak hal, dia juga bisa selamat dari ini. Dia mulai berpikir, merencanakan, mengamati setiap sudut ruang bawah tanah untuk menghemat kekuatan. Dia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara rendah agar tidak gila. Dia mengulangi pada dirinya sendiri bahwa itu bukan salahnya, bahwa dia tidak melakukan kesalahan, bahwa dia pantas hidup. Dan di ruang itu, di mana dunia tampaknya telah melupakannya, dia menemukan sesuatu dalam dirinya yang tidak dia tahu dia miliki. Kehendak yang tidak dapat dihancurkan. Dia memikirkan cucunya, anak laki-laki yang hampir tidak berbicara ketika dia dikurung. Akankah mereka mengatakan kepadanya, neneknya mati? Akankah mereka mengatakan dia menghilang tanpa pamit? Atau akankah mereka hanya menghapus namanya dari cerita? Dia tidak akan mengizinkannya. Dia tidak akan membiarkan kebohongan menang. Dia tidak akan mati di sana. Dan jadi di tengah dingin, kelaparan, dan pengabaian, Cordelia memutuskan dia akan bertahan hidup. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk menghukum siapapun, tetapi untuk hidup. Untuk membuktikan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dikuburkan begitu mudah. Bukan dengan batu bata, bukan dengan keheningan, bukan dengan kelupaan. Karena ada jiwa yang terlahir untuk bertahan. Dan miliknya, meskipun terluka, masih memiliki banyak hal untuk dikatakan. Ezekiel Whitman bukan pria yang mencampuri kehidupan orang lain, tetapi dia juga bukan orang yang pura-pura tidak melihat yang jelas. Dia telah tinggal di jalan yang sama, di Cedar Falls, selama hampir 30 tahun, di rumah berwarna krem yang sama yang dia bangun dengan tangannya sendiri bersama mendiang istrinya, Oilia, seorang wanita berkarakter kuat dan hati mulia yang telah meninggalkannya sendirian 1 dekade lalu. Sejak itu, Ezekiel hidup sendirian dengan teman buku-buku tuanya, radio baterainya, dan rutinitas teliti yang berulang setiap hari tanpa gagal. Tetapi selama beberapa minggu sekarang, sesuatu telah mulai mengganggu rutinitas itu. Ketika malam tiba, ketika dia duduk di kursi berlengannya dengan secangkir teh panas, dia mendengar suara-suara yang tidak cocok dengan ketenangan biasa lingkungan. Mereka adalah suara kering, teredam, seperti ketukan terhadap permukaan keras. Terkadang mereka tampak seperti bisikan, bukan suara yang jelas, bukan kata-kata yang diartikulasikan, tetapi gumaman gigih, hampir seperti ratapan yang dibawa angin ke halaman belakangnya. Pada awalnya dia pikir itu adalah hewan yang terperangkap atau mungkin suara pipa tua. Ezekiel telah kehilangan istrinya, Oilia, karena kanker 3 tahun sebelumnya. Dan sejak itu, dia menjadi lebih peka terhadap suara-suara kesusahan.
Setelah menghabiskan banyak malam mendengarkan pernapasannya yang tersengal-sengal, kepekaan ini membuatnya lebih sadar akan suara-suara tidak biasa di lingkungannya yang tenang. Tetapi malam demi malam, suara-suara itu bertahan, selalu sekitar waktu yang sama, selalu datang dari rumah sebelah, yang milik Beatrice, putri Cordelia. Ezekiel mengenal Cordelia dengan baik. Mereka telah bertetangga selama lebih dari 20 tahun. Dan meskipun mereka tidak pernah akrab, dia selalu menganggapnya sebagai wanita yang baik, pekerja keras dengan martabat yang tidak hilang, bahkan di hari-hari tersulit. Itulah mengapa aneh baginya tidak melihatnya lagi. Dia pikir mungkin dia sakit atau telah pergi tinggal dengan anggota keluarga lain. Tetapi dia tidak bisa tidak merasa bahwa sesuatu tidak cocok. Tirai rumah Beatrice selalu tertutup. Bahkan di siang hari, tidak ada yang berbicara tentang Cordelia. Tidak ada yang bertanya tentangnya. Dan Beatrice, ketika dia menyapanya, melakukannya dengan senyum tegang, seolah-olah membawa beban yang tidak ingin dia tunjukkan. Suatu malam, lelah dengan keraguan dan didorong oleh kegelisahan yang tidak memberikan kedamaian, Ezekiel memutuskan untuk mendekati rumah tetangga. Hampir jam 10, ketika dia menyeberangi taman kecil dengan langkah lambat, dia mengetuk pintu kayu dengan buku jarinya dan menunggu. Beatrice membutuhkan beberapa menit untuk membuka. Dia mengenakan gaun malam yang elegan, rambutnya diikat tergesa-gesa ke belakang, dan ekspresi kejengkelan yang hampir tidak disembunyikan. Ezekiel mengatakan kepadanya bahwa dia telah mendengar suara-suara aneh selama beberapa malam, bahwa dia khawatir mungkin ada hewan terperangkap atau mungkin masalah dengan struktur rumah. Beatrice menyilangkan lengannya, mengerutkan kening, dan menjawab dengan mengatakan itu tidak ada apa-apanya, bahwa itu pasti anjing yang baru dia adopsi. Hewan gelisah yang menggaruk dinding ketika mendengar suara di jalan. Tetapi Ezekiel ingat dengan jelas bahwa schnauzer kecil abu-abu Beatrice telah mati 6 bulan yang lalu. Dan dia bahkan membawa bunga untuknya ketika dia mengubur hewan itu di halaman belakangnya. Kemudian dengan senyum ketat, dia menambahkan bahwa tidak semua tetangga tahu cara menghormati privasi orang lain, dan bahwa mungkin Ezekiel harus lebih peduli dengan urusannya sendiri. Dia, tanpa kehilangan ketenangan, mengangguk, meminta maaf karena mengganggu, dan pergi. Meskipun di dalam sesuatu mengatakan kepadanya bahwa penjelasan itu tidak tulus. Apa yang tidak diketahui Beatrice adalah bahwa Ezekiel dengan sempurna mengingat bahwa anjingnya, schnauzer kecil abu-abu, telah mati lebih dari 6 bulan yang lalu. Dia sendiri telah menghiburnya di pintu. Dia bahkan membawa bunga untuknya ketika dia melihatnya menangis di taman hari mereka, mengubur hewan itu di belakang pekarangan. Jadi, tidak, itu bukan anjing. Itu jelas baginya. Dan jika bukan anjing, lalu apa? Apa yang terjadi di rumah itu? Malam itu, Ezekiel tidak tidur. Dia tetap di jendela dengan radio dimatikan, mendengarkan dalam keheningan. Pada jam 11:30, seperti jam, suara-suara mulai lagi. 3 ketukan kering, kemudian jeda, dan kemudian sesuatu yang bukan ketukan, tetapi suara yang lebih lembut, lebih tajam, seolah-olah seseorang menyeret kuku mereka
di atas permukaan kayu. Dia berdiri, mengambil senternya, dan keluar ke teras. Bulan hampir tidak menerangi jalan, tetapi dia tahu setiap sudut tamannya. Dia mendekati bagian belakang propertinya, di mana dindingnya berbatasan dengan rumah Beatrice, dan tetap diam dengan senter dimatikan. Dia berlutut, menempelkan telinganya ke tanah, dan apa yang dia dengar membekukan darahnya. Itu adalah tangisan, bukan tangisan anak atau hewan. Itu adalah tangisan terkontrol, menyayat hati dari seorang wanita tua, hampir tidak bisa didengar, seolah-olah datang dari perut bumi. Tetapi itu ada, itu bukan imajinasinya, itu nyata. Pada awalnya dia pikir dia bermimpi, tetapi ketika dia mendengar namanya lagi di antara isak tangis, dia merasakan kakinya gemetar. Ezekiel, kata suara itu. Ezekiel, tolong aku. Dia mundur, duduk di rumput, dan memejamkan mata. Tidak mungkin suara itu adalah Cordelia, tetapi memang demikian. Dia tidak ragu, dia mengenalnya terlalu baik. Itu adalah nadanya, aksennya, cara dia mengucapkan kata-kata. Dia tidak mengerti bagaimana, dia tidak mengerti mengapa. Tetapi Cordelia ada di bawah sana, terkubur, terkunci, hidup, jantungnya berdetak keras. Dan untuk sesaat, dia merasa sesak napas. Bagaimana mungkin? Monster jenis apa yang bisa melakukan sesuatu seperti ini? Dia kembali ke rumahnya, mengunci, dan duduk di kursi berlengannya. Dia harus berpikir, dia harus melakukan sesuatu, tetapi dia tidak bisa bertindak tanpa bukti. Dia tahu bahwa jika dia menuduh Beatrice tanpa dasar, dia bisa mendapat masalah. Atau lebih buruk, bahwa dia akan mengetahui dan memutuskan untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Dia mengusap wajahnya, bernapas dalam-dalam, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa hari berikutnya dia akan mendengarkan lagi. Dia akan mengkonfirmasi apa yang dia rasakan. Jika itu benar, jika Cordelia benar-benar di sana, dia akan mengeluarkannya dari neraka itu. Dia tidak tahu bagaimana, tetapi dia akan melakukannya. Karena tidak ada manusia yang pantas dikubur hidup-hidup. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dibungkam. Dan karena suara wanita itu tidak boleh padam seperti itu di antara batu bata dan kebohongan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahan-tahan, Ezekiel menangis, bukan karena takut, bukan karena marah, tetapi karena ketidakberdayaan. Karena dia memahami, dia menghadapi kebenaran yang terlalu gelap untuk diabaikan. Dan karena dia tahu di dalam lubuk hatinya bahwa dia adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan sesuatu. Ezekiel tidak tidur malam itu. Dia bolak-balik di tempat tidur, seolah-olah setiap pikiran mendorongnya ke tepi. Seolah-olah kasur menjadi lebih sempit setiap kali dia mengingat suara itu datang dari tanah. Tangisan itu yang bukan imajinasi, yang dia rasakan bergetar di dadanya seperti lonceng kebenaran. Pada jam 5 pagi, ketika langit hampir mulai cerah, dia bangun dengan tenang, menyiapkan secangkir kopi hitam dan duduk di depan jendela. Dia mengamati rumah Beatrice dengan hati-hati. Tidak ada yang tampak tidak pada tempatnya. Semuanya tertib, tirai tetap tertutup, mobil masih di jalan masuk. Tidak ada daun yang bergerak.
Tetapi dia tahu sesuatu yang gelap tersembunyi di balik dinding-dinding itu. Sesuatu yang tidak dibayangkan tetangga manapun. Sesuatu yang meminta bantuan dari kedalaman. Setelah beberapa saat, dia bangkit dengan tekad. Dia pergi ke gudang di belakang, di mana dia menyimpan alat-alat berkebun dan memilih sekop yang kokoh dan berat dengan gagang kayu tebal. Kemudian dia mengambil senter, tali, dan beliung kecil berkarat yang tidak dia gunakan sejak Oilia meninggal. Dia mengunci pintu, melihat langit, dan bergumam dengan suara serak bahwa jika dia salah, dia minta maaf. Tetapi jika dia tidak salah, seseorang harus melakukan sesuatu. Karena tidak ada yang pantas mati dalam diam. Dia mulai menggali di belakang tamannya, tepat di mana dia percaya tanah langsung berbatasan dengan ruang bawah tanah Beatrice. Pada awalnya, tanah kompak dan lembab dari hujan baru-baru ini. Tetapi Ezekiel memiliki tangan kuat yang mengeras oleh bertahan-tahan kerja fisik. Dan meskipun punggungnya sakit dan keringat membasahi kemejanya, dia tidak berhenti. Dia menggali dalam diam, tanpa tergesa-gesa, tetapi tanpa jeda. Seolah-olah setiap sekop adalah doa, janji penyelamatan. Jam-jam berlalu, matahari mulai terbit, dan panas hari menjadi tak tertahankan. Tetapi dia melanjutkan, didorong oleh sesuatu yang lebih kuat dari akal. Kepastian bahwa Cordelia ada di sana, hidup, menunggu. Ketika terowongan semakin dalam, jantungnya berdetak lebih cepat. Dia telah menempatkan senter di tanah, menerangi jalur sempit yang membuat jalan menuju yang tidak diketahui. Tangannya penuh kotoran, kukunya patah, dan bernapas menyakitkan di dadanya. Tetapi dia tidak bisa berhenti di tengah sore. Ketika dia telah menggali hampir 2 meter panjang, beliung menabrak sesuatu yang keras. Dia berhenti segera, berlutut, dan mulai membersihkan dengan tangannya area di mana suara telah berubah. Itu beton, dinding. Dia telah tiba. Dia tahu itu tempatnya. Dengan jantung berpacu, dia meletakkan tangan gemetar di permukaan dinding dan merasakan getaran sedikit, seperti tremor halus datang dari sisi lain. Dia tetap tidak bergerak tanpa bernapas dengan telinga di dinding. Kemudian dia mendengarnya. Ketukan, kemudian yang lain, dan kemudian satu lagi. 3 ketukan lemah tetapi tegas. Seseorang mengetuk dari dalam. Ezekiel menahan napas. Dia tidak gila. Dia tidak membayangkan apapun. Cordelia hidup. Dia ada di sana. Dia bernapas dalam-dalam, mengambil sekop dengan kekuatan lebih, dan mengetuk 3 kali. Dia menunggu. Dan detik berikutnya, 3 ketukan baru menjawabnya. Kali ini sedikit lebih kuat. Dia berlutut dengan air mata di mata dan berkata pelan bahwa dia ada di sana. Jangan khawatir bahwa dia akan mengeluarkannya, bahwa dia tidak sendirian. Dari sisi lain, isak tangis teredam adalah satu-satunya respon. Kemudian dia mulai memecah dinding dengan beliung. Dia memukul lagi dan lagi dengan gerakan berat tetapi tepat, seolah-olah dia tahu setiap detik diperhitungkan. Beton retak dan dengan setiap potongan yang jatuh, kecemasan meningkat. Dia begitu dekat, dia bisa merasakan keputusasaan menembus dinding. Udara menjadi padat, berdebu, dan senter mulai berkedip. Tetapi dia tidak berhenti. Dia tidak bisa. Dia tahu dia tidak boleh.
Setelah bekerja selama berjam-jam dengan beliung dan sekop, dia berhasil membuat lubang yang cukup besar. Bertahun-tahun kelembaban dan penurunan telah menciptakan retakan kecil di fondasi yang upaya gigih. Ezekiel secara bertahap melebarkan meskipun misi penyelamatan tetap sangat sulit. Kemudian seolah-olah hidup meledak di wajahnya. Dia melihat sepasang mata berair, lelah tetapi penuh dengan sesuatu yang tidak padam. Harapan. Cordelia ada di sana, berlutut dengan wajah kotor, pipi cekung, bibir kering, tetapi hidup. Dia mengulurkan lengannya ke arahnya dan jatuh ke dadanya tanpa mengatakan sepatah kata pada awalnya. Begitu saja, hanya gemetar yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ezekiel memeluknya dengan hati-hati, merangkulnya dan bergumam bahwa sudah berakhir, bahwa semuanya telah berlalu, bahwa dia tidak akan pernah sendirian lagi. Dia masih berpegang padanya seperti anak yang hilang yang akhirnya menemukan perlindungan. Berkata melalui air mata bahwa dia pikir dia akan mati di sana, bahwa setiap malam dia mengucapkan selamat tinggal pada dunia, bahwa dia tidak mengerti bagaimana seseorang yang dia berikan kehidupan bisa menguburnya seperti itu, seolah-olah dia tidak berharga. Ezekiel mengelus rambutnya, membantunya keluar dari lubang dan membawanya dalam pelukannya melalui terowongan ke tamannya. Matahari sore membakar mata Cordelia yang terbiasa dengan kegelapan. Tetapi itu juga mengembalikan sesuatu yang dia pikir hilang. Perasaan hidup. Ketika menginjak rumput, dia berhenti sejenak, membungkuk dan menyentuh tanah dengan tangannya. Dia berkata, dia tidak tahu bagaimana berterima kasih kepadanya, bahwa dia tidak memiliki kata-kata, bahwa dia telah menjadi malaikatnya. Ezekiel menjawab bahwa dia tidak perlu berterima kasih apapun, bahwa dia melakukannya karena itu benar, karena tidak ada yang pantas diperlakukan seperti bayangan. Mereka masuk ke rumahnya. Dia menyiapkan air gula untuknya, handuk basah untuk membersihkan diri, dan pakaian dari mendiang istrinya. Sementara dia minum perlahan. Dia mengatakan kepadanya mereka tidak akan melakukan apapun yang tergesa-gesa, bahwa mereka akan beristirahat malam itu dan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan, tetapi bahwa dia tidak akan pernah menderita lagi. Cordelia menatap matanya dan pada saat itu tahu bahwa tidak semua manusia mampu melakukan kekejaman, bahwa kebaikan masih ada di dunia ini, bahwa ada harapan. Dan jadi di tengah rasa sakit, pengkhianatan, dan keheningan yang terpecah, ikatan baru lahir dalam tak terputuskan. Karena ketika hidup diselamatkan dengan tangan sendiri, tidak ada jalan kembali. Karena terkadang kegelapan terdalam dapat memberi jalan pada cahaya terpuru. Dan karena ketika hati menolak menyerah, bahkan beton yang paling kokoh dapat dikalahkan. Malam itu, sementara langit berpakaian bintang-bintang yang acuh tak acuh dan keheningan menyelimuti jalan dengan ketenangan yang menipu, Ezekiel menyiapkan ramuan panas untuk Cordelia yang terbungkus dalam selimut tebal, duduk di kursi ruang makan, seolah-olah dia masih tidak bisa benar-benar percaya bahwa dia bebas. Tubuhnya, meskipun rapuh, mulai mendapatkan kembali beberapa warna, dan di matanya, ketakutan masih gemetar.
tetapi sesuatu yang baru juga bersinar, sesuatu yang tidak sepenuhnya padam. Ezekiel dengan hatinya masih gelisah oleh semua yang dia alami. Duduk di depannya dengan siku di lututnya dan tatapan tertuju pada tangannya, dan mengatakan kepadanya mereka harus pergi ke polisi, bahwa itu adil untuk melaporkan Beatrice dan Montgomery, bahwa mereka tidak bisa lolos dari hukuman setelah apa yang mereka lakukan. Kepadanya, Cordelia mendengarkannya dalam diam, dan kemudian dengan suara lembut tetapi tegas menjawab, berkata, "Tidak, bahwa itu belum waktunya, bahwa semua orang percaya dia mati, dan bahwa mungkin lebih baik membiarkan mereka terus percaya demikian." Dia berkata bahwa jika dia kembali seperti itu, tanpa bukti, tanpa kekuatan, dia hanya akan berhasil diperlakukan sebagai orang gila, dan bahwa dia tidak memiliki energi untuk melawan dengan sistem yang begitu sering mengabaikan wanita seperti dirinya. Bahwa pertama dia perlu bernapas, memulihkan jiwanya, menemukan dirinya lagi sebelum menghadapi dunia yang telah melupakannya. Ezekiel mengangguk dengan penyesalan. Dia tidak setuju, tetapi dia mengerti. Dia melihat di mata Cordelia tidak hanya penderitaan karena dikubur hidup-hidup, tetapi juga beban seluruh hidup, memberikan segalanya untuk seorang putri yang pada akhirnya memutuskan untuk menyingkirkannya si Uliala. Dia furnitur tua. Luka itu tidak akan sembuh dengan keadilan hukum. Setidaknya belum. Hari berikutnya mereka bangun pagi sebelum matahari terbit sepenuhnya, dan dia membantunya berganti, mencuci muka, mengumpulkan beberapa benda yang masih dia simpan. Mereka memutuskan hal terbaik adalah dia tinggal bersamanya untuk sementara di rumahnya yang pernah dia bagi dengan istrinya, dan yang sekarang memiliki ruang, keheningan, dan kedamaian yang tidak dia rasakan lagi sejak Oilia meninggal. Tidak ada yang bertanya tentangnya, tidak ada yang datang mencarinya. Beatrice percaya rencananya berhasil, tidak menimbulkan kecurigaan. Semuanya melanjutkan jalannya. Siolihola bumi telah menelan Cordelia, dan dalam suatu cara memang demikian, tetapi tidak seperti yang mereka harapkan. Ezekiel mendapat beberapa dokumen lama dari istrinya yang meninggal dan membantu Cordelia mengadopsi nama baru. Mereka menghabiskan berminggu-minggu dengan hati-hati menciptakan identitas barunya, menggunakan kertis-kertis lama Oilia sebagai fondasi. Ezekiel memiliki koneksi dari pekerjaan konstruksinya yang membantu dengan proses dokumentasi, memastikan semuanya legal dan tidak dapat dilacak. Sekarang dia dipanggil Iris, dan meskipun pada awalnya sulit baginya untuk merespons ketika seseorang memanggilnya dengan nama itu, dengan waktu dia mulai terbiasa membuat nama itu miliknya sebagai simbol kesempatan kedua. Tidak ada di lingkungan yang curiga. Ezekiel yang selalu pendiam hanya mengatakan bahwa teman lama istrinya menemaninya untuk sementara. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menyelidiki. Terkadang ketidaktampakan bukan kutukan, tetapi keselamatan. Iris mulai keluar sedikit demi sedikit ke taman untuk menyiram tanaman, untuk berjalan melalui lorong rumah dengan lebih aman. Setiap pagi dia duduk di tepi jendela
untuk menonton matahari terbit dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hidup, bahwa dia masih di sini. Dan itu cukup untuk sekarang. Hari-hari berlalu lambat, tetapi memulihkan. Ezekiel memperlakukannya dengan kelembutan diam, tanpa belas kasihan, dengan rasa hormat yang hanya pria baik tahu cara menawarkan. Dia tidak bertanya tentang apa yang dia alami jika dia tidak ingin bicara. Dia hanya menawarkan teman, waktunya, kesabarannya, dan dia yang telah menghabiskan begitu banyak waktu, percaya suaranya tidak lagi penting. Mulai memulihkan kebutuhan untuk berbicara, untuk bercerita, untuk mengingat tanpa menangis. Suatu hari, sementara mereka membuat tumali bersama di dapur, Cordelia mengatakan kepadanya bahwa dia telah belajar melihat hal-hal secara berbeda, bahwa mungkin dalam beberapa cara aneh berada di ruang bawah. Tanah itu telah memaksanya untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, untuk menghadapi semua yang tidak ingin dia lihat selama bertahun-tahun, bahwa dia telah hidup menyangkal banyak kebenaran, membenarkan ketidakhadiran, memaafkan dinginnya Beatrice, berpikir bahwa dengan cinta segalanya bisa disembuhkan. Tetapi cinta, katanya sambil mengaduk adonan dengan tangannya yang keriput, juga aus jika tidak dirawat. Dan terkadang rasa sakit terbesar bukan yang orang lain timbulkan pada Anda, tetapi yang Anda sebabkan pada diri sendiri dengan mengharapkan apa yang tidak akan datang. Ezekiel mengambil tangannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia mengagumi kekuatannya, bahwa sedikit orang akan bertahan dari apa yang dia lalui dengan martabat itu. Cordelia tersenyum dan menjawab, berkata dia tidak merasa kuat, tetapi bahwa dia belajar untuk tidak malu dengan bekas lukanya, bahwa dia tidak lagi ingin bersembunyi, tetapi menjadi dirinya sendiri lagi, atau setidaknya versi dirinya yang bisa berjalan tanpa takut. Dan itu pada saat itu, di dapur sederhana itu dengan bau jagung dan kopi, di mana untuk pertama kalinya dia merasakan sesuatu yang tidak dia rasakan dalam waktu lama. Kedamaian yang dalam dan diam yang tidak datang dari keadilan, pengampunan, atau kelupaan, tetapi dari mengenal dirinya hidup, utuh, terjaga, dan bersama dengan kedamaian itu juga lahir api yang lembut tetapi konstan, kehausan untuk dilahirkan kembali, untuk membangun kembali ceritanya dengan kata-kata lain. Dengan pemandangan lain, Iris atau Cordelia mulai menulis di buku catatan tua. Setiap malam dia mencatat apa yang dia rasakan, apa yang dia ingat, apa yang dia impikan. Terkadang mereka adalah frasa lepas, terkadang surat yang tidak akan pernah dia kirim, terkadang hanya gambar bunga dan burung. Ezekiel memberinya tanaman kecil dalam pot dan mengatakan kepadanya bahwa setiap hari dia menyiraminya. Dia harus memikirkan seberapa banyak dia masih bisa berkembang. Dia menatapnya dengan kelembutan dan mengatakan kepadanya bahwa dia juga telah berkembang dalam hidupnya, seperti kejutan tak terduga, seperti cahaya di ujung terowongan. Mereka tertawa bersama, memasak, mendengarkan musik lama, dan sedikit demi sedikit masa lalu mulai tidak terlalu menyakitkan. Bukan karena mereka melupakannya, tetapi karena mereka memutuskan untuk tidak membiarkannya mendefinisikan masa kini mereka. Terkadang di malam hari, Cordelia bangun dengan diam
dan berjalan ke tepi taman. Dia melihat ke arah rumah Beatrice dengan lampu padam dan memikirkan betapa mudahnya bagi beberapa orang untuk menghapus mereka yang memberi mereka kehidupan. Tetapi dia tidak merasakan kebencian, dia tidak merasakan dendam, hanya kesedihan yang dalam, seperti sumur yang tidak lagi mencoba mengisi. Dan dia mengatakan pada dirinya sendiri, itu bukan tentang balas dendam, bahwa dia tidak ingin kembali untuk menghancurkan, tetapi untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa mengubur seseorang yang terlahir untuk bangkit. Jadi, bulan-bulan berlalu dan apa yang dimulai sebagai tempat persembunyian menjadi rumah baru. Ezekiel dan Cordelia berbagi hari-hari seperti dua jiwa yang setelah kehilangan begitu banyak telah belajar menghargai yang penting: teman, rasa hormat, tawa sederhana. Dia tidak lagi hanya seorang yang selamat. Dia adalah seorang wanita dalam proses kelahiran kembali. Bunga yang tumbuh di tanah subur, cerita yang belum selesai ditulis. Dan meskipun tidak ada orang lain yang tahu, dia tahu bahwa kepulangannya ketika datang tidak akan menjadi skandal. Itu akan menjadi pelajaran. Itu akan menjadi bukti bahwa jiwa ketika menolak mati selalu menemukan jalan kembali. Hari-hari di rumah Ezekiel mulai mengambil kecepatan lambat, seolah-olah waktu dalam beberapa cara aneh telah bersekutu dengan mereka untuk menyembuhkan luka-luka yang tidak bisa dilihat, yang tidak berdarah tetapi terbakar di dalam. Setiap pagi dia bangun sebelum matahari, menyiapkan kopi pot dengan sentuhan kayu manis, menyapu teras dengan tenang, dan melihat taman dengan tatapan tenang. Seseorang yang tidak lagi mengharapkan apapun, tetapi mulai menemukan kedamaian dalam ritual kecil. Cordelia masih terbiasa dengan nama Iris. Secara bertahap muncul dari bayangannya sendiri. Ada sesuatu dalam cara hidup Ezekiel yang mengembalikan napasnya. Sesuatu dalam keheningannya yang tenang. Dalam tangannya yang kokoh, yang tidak gemetar. Apakah memegang bunga atau menggenggam cangkul yang membuatnya merasa aman, tidak tergesa-gesa, tanpa penilaian. Suatu hari, sementara dia memangkas beberapa semak di belakang, dia memanggilnya dengan suara lembut dan berkata, dia memiliki sesuatu untuk ditunjukkan kepadanya. Dia mendekat dengan penasaran, menyeka tangannya dengan celemeknya, dan dia menunjukkan kepadanya cara memotong bunga tanpa merusaknya. Bagaimana setiap tanaman memiliki ritme, ruang, cara bernapasnya. Dia menjelaskan bahwa beberapa terbuka ke matahari segera dan yang lain membutuhkan hari untuk percaya. Cordelia memperhatikannya sementara dia berbicara. Sementara dia mengelus daun dengan kelezatan seseorang yang telah hidup banyak dan belajar bahwa segala yang rapuh pantas dihormati, dan tanpa menyadarinya, dia mulai merasakan sesuatu yang dia pikir terlupakan. Kelembutan. Dari hari itu, mereka berbagi setiap pagi antara tanah dan bunga. Cordelia menemukan dia suka berbicara dengan tanaman, bernyanyi untuk mereka dengan lembut sambil menyiraminya. Dan Ezekiel membatasi diri untuk mendengarkan dari bangku kayu di bawah. Pohon lemon dengan senyum damai itu yang menggambar dirinya tanpa usaha. Terkadang mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, resep, kenangan masa kecil, cerita lingkungan. Di lain waktu, keheningan di antara mereka berkata lebih dari kata-kata.
Suatu sore, sementara mencari beberapa pot lama di ruang alat, Cordelia menemukan kotak logam terkunci. Ezekiel berdiri diam, ragu sejenak, dan kemudian membukanya. Di dalam ada kertas, akta, sertifikat saham, dokumen menguning yang berbicara tentang properti di negara, tanah yang dia warisi dari ayahnya, rekening bank yang tidak pernah dia sentuh. Dia menatapnya terkejut dan bertanya mengapa dia hidup dengan kerendahan hati seperti itu, memiliki semua itu. Dia menjawab, mengangkat bahu, bahwa uang bukan kompasnya, bahwa dia sudah melihat cukup untuk tahu bahwa yang penting tidak bisa disimpan dalam brankas. Dia berkata bahwa kekayaan sejati adalah bisa tidur dengan tenang, makan dengan senang, memiliki seseorang untuk berbagi kopi sore. Cordelia tetap diam untuk waktu yang lama, mengelus tepi kotak, merasakan campuran kekaguman dan kasih sayang yang tidak bisa dia sembunyikan. Air mata terbentuk di matanya yang tidak memiliki kesedihan, tetapi rasa syukur. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah mengenal pria seperti itu, bahwa dia mengajarkannya cara hidup yang tidak dia tahu ada. Dan tanpa mengatakan lebih, dia mengambil tangannya dengan tegas. Tegas seperti seseorang yang menemukan sesuatu yang tidak ingin dia lepaskan. Ezekiel tanpa mengatakan sepatah kata, dengan lembut meremas jari-jarinya dan mencium punggung tangannya dengan hormat. Di sanalah, dalam gerak sederhana itu, cinta dimulai. Bukan cinta novel, bukan satu dengan janji berlebihan. Itu adalah cinta yang tenang dari tatapan panjang. Berjalan bersama tanpa berbicara. Berbagi keheningan tanpa merasa sendirian. Mereka tidak perlu lebih. Mereka tidak ingin lebih. Dengan berlalunya bulan, ikatan mereka menjadi semakin jelas. Tetangga mulai berkomentar bahwa teman Ezekiel sudah tampak bagian dari rumahnya, bahwa mereka terlihat bahagia, bahwa Ezekiel tua yang sama yang berjalan sendirian selama bertahun-tahun sekarang bersiul sambil menyapu. Tetapi tidak ada yang bertanya terlalu banyak, dan mereka menyukai itu. Mereka hidup di dunia mereka sendiri tanpa label atau penjelasan. Suatu hari, sementara menyiapkan makanan khusus bersama untuk ulang tahun Cordelia, dia bertanya apakah dia ingin menikah dengannya. Dia yang sedang memotong bawang pada saat itu menjatuhkan pisau dan menatapnya dengan mata besar terkejut. Ezekiel mengatakan kepadanya mereka tidak perlu kertas atau pesta atau gereja, bahwa dia hanya ingin dunia. Bahkan jika secara rahasia tahu bahwa dia adalah temannya, rumahnya. Cordelia tidak menjawab segera. Dia berjalan kepadanya, memeluknya di pinggang dan berkata, ya, bahwa dia mau, bahwa dia telah merasakan miliknya untuk waktu yang lama. Mereka menikah di taman suatu minggu pagi dengan hakim pensiun yang adalah teman Ezekiel. Seikat bunga dari taman dan 2 cincin sederhana yang dia buat dengan emas dari cincin lama. Tidak ada musik atau fotografer, hanya mereka, lagu burung dan aroma melati. Cordelia mengenakan gaun putih yang dia perbaiki sendiri, sederhana tetapi indah, dan Ezekiel mengenakan guyabera bersih dan topi bertepi lebar. Di akhir upacara kecil, mereka saling menatap dan dia mengatakan kepadanya dengan suara gemetar bahwa dia telah menyelamatkannya dari neraka.
bahwa ketika dia tidak lagi percaya pada apapun, dia muncul dengan sekop dan senter dan mengembalikan hidupnya kepadanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan mencintainya ke surga, kemana tidak akan ada lagi rasa sakit atau kegelapan. Ezekiel mengelus wajahnya dan berjanji bahwa selama dia bernapas, dia tidak akan pernah lagi dingin atau takut malam itu. Sementara mereka duduk menonton langit dari kursi goyang, dia mengatakan kepadanya bahwa setiap bintang adalah bukti bahwa masih ada cahaya di malam tergelap. Cordelia beristirahat di bahunya, memejamkan mata dan berpikir bahwa mungkin semua yang dia alami, betapapun kejamnya, telah membawanya ke momen itu, ke sudut tenang itu, di mana cinta tidak membuat keributan, tetapi dirasakan dalam setiap gerak. Karena ada cinta yang tidak perlu berteriak, cinta yang menyembuhkan dalam diam, cinta yang berkembang di antara reruntuhan dan membangun dari sisa-sisa, dan milik mereka tanpa ragu adalah salah satunya. Matahari sore jatuh berat di jalan-jalan Cedar Falls, mewarnai atap-atap dengan kilauan emas yang tampak diambil dari kartu pos lama. Itu adalah salah satu hari di mana segalanya tampak tenang, seolah-olah tidak ada yang buruk bisa terjadi. Panas dari trotoar naik ke jendela, dan di rumah-rumah Anda bisa mendengar suara sehari-hari. Dengung kipas angin, gumaman televisi menyala, gemerincing piring setelah makan siang. Tetapi ketenangan itu tiba-tiba terganggu oleh kedatangan kendaraan yang tidak luput dari perhatian. Sebuah limusin hitam, panjang dan berkilau, perlahan berhenti di depan rumah sederhana dengan fasad putih dan genteng merah. Sebuah rumah seperti yang lain di lingkungan itu, kecuali fakta bahwa rumah ini menyimpan rahasia begitu gelap, sehingga telah mencoba menguburnya selamanya. Tetangga yang sedang menyapu trotoar atau menyiram tanaman berhenti untuk melihat. Tidak biasa melihat mobil seperti itu di lingkungan ini. Tirai bergerak halus. Seseorang berbisik bahwa mungkin itu kunjungan dari politisi atau artis. Tetapi tidak ada yang bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Pintu belakang kendaraan terbuka perlahan, dan dari dalam melangkah seorang wanita tua dengan langkah lambat tetapi pasti, bersandar pada tongkat kayu gelap dengan detail ukiran tangan. Dia mengenakan gaun biru langit yang melambai dengan angin sore yang ringan, dan rambutnya sepenuhnya putih, ditata dengan keanggunan yang tidak berusaha pamer, tetapi memerintahkan rasa hormat. Itu adalah Cordelia, tetapi dia tidak lagi wanita kurus. Lelah, ketakutan yang telah diselamatkan dari ruang bawah tanah bertahan-tahan sebelumnya. Sekarang matanya bersinar dengan ketenangan. Punggungnya lurus, seperti seseorang yang dibangun kembali dari fondasi. Dan jalannya, meskipun didukung oleh tongkat, tidak gemetar di sampingnya. Seorang pria berpakaian jas ringan dengan folder di tangannya berjalan dalam diam. Dia tidak mengatakan apa-apa. Itu tidak perlu. Cordelia berhenti di depan gerbang rumah lamanya, yang dia kenal batu demi batu, dan melihatnya seolah melihat kuburan lama. Dia bernapas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak, dan kemudian maju ke pintu utama. Tongkatnya berbunyi terhadap semen seperti jam yang menandai berlalunya waktu. Dia mencapai bel pintu dan menekannya sekali. Di dalam rumah, suara tajam bel pintu terdengar. Di dapur,
Seorang pemuda sekitar 13 tahun, kurus, dengan rambut akaki koken dan headphone menggantung dari lehernya. Bangkit dengan penasaran, dia berjalan ke pintu, membukanya perlahan. Dan saat melihat wanita yang berdiri di depannya, dia mengerutkan kening, bingung. Cordelia menatapnya dengan kemanisan yang tidak membutuhkan kata-kata. Dia bertanya dengan suara yang masih dalam transformasi, siapa dia, dan dia, tanpa mengalihkan mata darinya, mengatakan kepadanya bahwa dia adalah neneknya. Anak laki-laki itu tetap diam selama beberapa detik, seolah-olah tidak tahu apakah dia mendengar dengan benar, dan kemudian berteriak ke dalam bahwa ada wanita aneh di pintu yang mengatakan dia adalah neneknya. Cordelia tetap diam, menunggu. Tangannya tidak gemetar, bibirnya tertutup dengan tenang. Di dalam rumah, langkah kaki terdengar dengan cepat, hampir seperti lari gugup. Dan kemudian Beatrice muncul di ambang pintu dengan secangkir kopi panas di tangannya dan teleponselnya ditekan ke telinganya. Saat melihat wanita di depannya, matanya terbuka seperti piring, kulitnya pucat dalam hitungan detik, dan cangkir jatuh dari tangannya, pecah di lantai menjadi 1000 potongan. Cairan gelap menyebar di ubin seperti noda yang tidak bisa disembunyikan. Beatrice mencoba berbicara, tetapi lidahnya menempel di lenggit-lenggit mulutnya. Dia menatap Cordelia seperti seseorang yang melihat hantu, seperti seseorang yang tidak mengerti apakah mereka bermimpi atau hidup dalam mimpi buruk. Cordelia tidak segera mengatakan apa-apa, hanya mengamatinya dengan kepala sedikit miring, dengan tatapan ibu itu yang telah melihat segalanya, merasakan segalanya, dan masih tidak patah. Akhirnya dia berbicara, dan suaranya lebih kuat dari teriakan. Apapun, dia mengatakan kepadanya bahwa dia pikir dia tidak akan pernah melihat pintu itu lagi, bahwa dia tidak akan pernah lagi menginjak ambang itu, tetapi bahwa hidup mengambil belokan yang tidak ada yang harapkan, dan bahwa dia telah kembali bukan untuk mencari balas dendam, tetapi untuk menutup siklus yang orang lain pikir telah mereka kubur. Beatrice mundur, bergumam bahwa itu tidak mungkin, bahwa itu mustahil, bahwa dia telah, dan dia terdiam. Anak laki-laki itu menatap keduanya tanpa mengerti, tidak tahu peran apa yang dia mainkan dalam adegan itu. Cordelia menatapnya dan mengatakan kepadanya dengan lembut bahwa itu bukan salahnya, bahwa dia tidak harus menanggung dosa orang lain, bahwa terkadang orang dewasa melakukan hal-hal yang tidak bisa dimengerti anak-anak, tetapi itu tidak mendefinisikan siapa mereka. Di belakang Cordelia, pria berjas melangkah maju dan berkata, wanita itu bermaksud membeli properti, bahwa dia telah membuat penawaran yang sangat murah hati dengan 2 kali lipat nilai saat ini, dan bahwa dokumen siap jika mereka ingin melanjutkan. Beatrice tidak tahu harus berkata apa. Dia menatap pengacara, kemudian Cordelia, kemudian lantai basah dengan kopi tumpah, dan akhirnya berbalik tanpa mengatakan sepatah kata. Cordelia tidak menghentikannya, tidak memanggilnya, tidak perlu. Dia sudah mengatakan segalanya dengan kehadirannya saja. Pemuda itu tetap di pintu bisu, seolah-olah adegan itu lepas dari genggamannya, dan Cordelia tersenyum kepadanya, mengedipkan mata dan mengatakan kepadanya
bahwa kapan dia mau, dia akan menceritakan kepadanya sebuah cerita. Satu yang dimulai dengan bunga dan berakhir dengan kebebasan. Kemudian, tanpa lebih, dia berbalik dengan anggun masuk ke limusin. Dan sementara mesin menyala, dia melihat melalui jendela satu kali terakhir rumah itu yang pernah menjadi penjaranya dan akan segera menjadi miliknya lagi. Tetapi tidak lagi sebagai rumah, tetapi sebagai simbol bahwa ada pertempuran yang dimenangkan hanya dengan tetap berdiri. Jalan-jalan melanjutkan jalannya. Orang-orang kembali ke rutinnya. Tetapi mereka yang melihat adegan itu, hari itu tahu mereka telah menyaksikan sesuatu lebih dari kunjungan. Mereka telah melihat kembalinya seorang wanita yang melawan segala rintangan. Kembali dari kegelapan bukan dengan kebencian, tetapi dengan martabat. Seorang wanita yang tidak berteriak, yang tidak memukul, yang tidak berusaha menghancurkan, tetapi untuk menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak pada perlawanan tanpa kehilangan jiwa seseorang. Dan wanita itu berpakaian biru, tongkat di tangan, kepala tinggi, adalah bukti hidup bahwa cinta diri adalah bentuk keadilan yang paling diam, tetapi juga paling kuat. Udara di dalam rumah telah menjadi tebal, hampir tidak bisa bernapas. Beatrice tetap lumpuh di tengah lorong dengan si kopi berserakan di kakinya. Tidak tahu apakah maju atau bersembunyi di balik dinding terdekat. Montgomery yang berada di ruang tamu meninjau beberapa kertas kerja. Bangkit saat mendengar suara cangkir pecah dan berjalan menuju pintu masuk dengan gerak kesal. Bertanya, apa yang terjadi sekarang? Saat mencapai pintu, dia melihat Cordelia berdiri dengan tongkatnya yang kokoh. Berpakaian gaun biru itu yang tampak bersinar lebih terang dari cat dinding. Dan untuk sesaat, wajahnya menjadi terdistorsi. Dia mengenalinya langsung. Meskipun tahun-tahun telah memberinya udara keagungan yang tidak pernah dia tunjukkan sebelumnya. Seolah-olah wanita yang pernah tunduk dan diam sekarang terbuat dari baja. Dia bertanya dengan suara rendah, bagaimana mungkin jika dia tidak mati, jika dia tidak pergi selamanya? Cordelia tidak langsung merespons. Dia membatasi diri untuk menatap pria yang pernah membantu menyegelnya hidap-hidap di balik dinding dan kemudian mengalihkan wajahnya ke arah pengacara yang menyertainya. Memberinya sinyal halus. Pengacara, seorang pria muda tetapi percaya diri, melangkah maju dengan foldernya di tangan dan dengan suara yang jelas dan terukur mengumumkan bahwa Nyonya Cordelia Hartwell hadir pada saat itu memiliki niat formal untuk memperoleh properti di mana mereka berada, dan bahwa dia tidak hanya menawarkan nilai pasar, tetapi 2 kali harga perkiraan dengan dana tersedia dan siap untuk penutupan segera. Dia berkata, dia membawa dokumen dalam urutan tanda tangan notaris yang diperlukan, dan bahwa jika pemilik saat ini bersedia, mereka bisa melanjutkan segera dengan transaksi. Montgomery mengeluarkan tawa yang tidak percaya, setengah tersedak seperti seseorang yang tidak tahu apakah mereka menghadapi lelucon atau jebakan. Dia bertanya, permainan jenis apa ini? Jika seseorang merekam mereka, jika ini adalah semacam balas dendam yang menyamar sebagai bisnis. Tetapi Beatrice tidak mengatakan apa-apa. Dia terus gemetar dengan mata tertuju pada ibunya. Seolah-olah kehadiran Cordelia saja menggali setiap malam tanpa tidur.
setiap kebohongan yang dia dukung. Setiap kali dia mengulangi pada dirinya sendiri bahwa ibunya tidak akan pernah kembali. Remaja itu masih di pintu masuk, mengamati semua orang dalam diam. Tidak ada penolakan atau ketakutan di wajahnya. Hanya rasa ingin tahu yang dalam, jenis yang hanya dimiliki orang muda ketika mereka masih tidak sepenuhnya memahami rasa sakit, tetapi merasakan mereka menyaksikan sesuatu yang penting. Dia menatap wanita dalam gaun biru dengan perhatian dan tanpa tahu mengapa, merasa dia ingin mengenalnya. Cordelia menahan tatapannya dengan kelembutan utuh. Seolah-olah pada saat itu, semua rasa sakit masa lalu menyusut sebelum kemungkinan ikatan baru. Dia bertanya kepadanya, apa namanya? Dan dia menjawab bahwa itu Jasper. Dengan rasa malu yang mewarnai pipinya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki mata yang sama yang dia miliki ketika dia masih anak-anak, dan bahwa dia tidak disalahkan atas apapun, bahwa apa yang terjadi antara orang dewasa kadang-kadang seperti badai yang tidak bisa dihentikan. Tetapi bahkan demikian, seseorang bisa memilih untuk tidak mengulanginya. Montgomery mencoba mengendalikan diri, bertanya mengapa Cordelia ingin membeli tepat rumah itu. Setelah semua yang terjadi di sana, dia menjawab dengan ketenangan yang mengganggu, yang membuatnya tampak lebih gugup, mengatakan itu karena itu adalah rumahnya, bahwa di sana dia telah membesarkan putrinya, memasak ratusan kali, membersihkan setiap sudut dengan cinta, dan bahwa jika ada yang pantas memulihkannya, itu adalah dia. Dia berkata dia tidak ingin tinggal di sana, bahwa hidupnya sekarang berbeda, tetapi bahwa dia perlu menginjak lanti-lanti itu lagi dengan kebebasan, sebagai simbol bahwa tidak ada yang bisa mengambil sejarah seorang wanita. Beatrice menelan dengan susah dan akhirnya bergumam bahwa dia tidak tahu harus berkata apa. Cordelia melangkah lebih dekat, menatapnya dengan kemanisan keras seorang ibu yang terluka, dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa, bahwa keheningan juga berbicara, dan bahwa dia telah belajar mendengarkannya. Pengacara membuka folder, menempatkan dokumen pembelian di meja improvisasi, dan menggesernya ke arah Cordelia. Dia mengambil pena dengan tangan kokoh tanpa tergesa-gesa dan menulis namanya dengan huruf jelas dan pasti di bawah garis yang mengatakan pembeli. Suara pena di atas kertas seperti tindakan keadilan itu sendiri. Kemudian pengacara mengalihkan dokumen ke arah pemilik saat ini. Montgomery masih bingung, mengambil pena dengan keraguan, menatap Beatrice, mencari tanda oposisi. Tetapi dia hanya mengangguk dengan mata tertunduk. Dia menandatangani. Kemudian dia melakukan hal yang sama tanpa menatap ibunya, seperti seseorang yang menyerah bukan karena kekalahan, tetapi dari pengakuan. Ketika Cordelia memegang salinan kontrak dengan namanya tercetak, nama keluarganya lengkap, tanda tangannya di bagian bawah halaman, dia merasakan arus kekuatan mengalir melalui tubuhnya. Dia menekan kertas itu ke dadanya sejenak dan kemudian menyimpannya di tasnya dengan kelezatan seseorang yang menyimpan relik. Dia melihat sekeliling rumah seperti seseorang yang mengucapkan selamat tinggal, bukan dengan kesedihan, tetapi dengan kepuasan. Dia berkata, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan dengan tempat itu belum, bahwa mungkin dia akan meninggalkannya kosong, atau mungkin membukanya untuk sesuatu
yang akan melayani orang lain. Tetapi keputusan itu akan dia buat nanti ketika hatinya siap. Pengacara menemaninya ke pintu, diikuti oleh keheningan tidak nyaman Beatrice dan Montgomery, dan tatapan penuh perhatian Jasper. Cordelia berhenti sebelum pergi dan berbalik satu kali terakhir ke arah putrinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menyimpan dendam, bahwa ini tidak berarti dia lupa, tetapi bahwa dia memutuskan untuk melepaskan kebencian agar tidak membawa apa yang tidak sesuai dengannya, bahwa pengampunannya bukan untuknya, tetapi untuk dirinya sendiri. Beatrice tidak menjawab. Dia tetap berdiri dengan bibir ketat dan mata penuh dengan sesuatu. Bahkan dia tidak bisa mengidentifikasi. Cordelia keluar, bernapas dalam-dalam, dan berjalan menuju limusin dengan langkah bermartabat yang sama dengan mana dia tiba. Ketika kendaraan dimulai, Jasper tetap menonton bagaimana neneknya menjauh. Wanita itu yang tampak telah keluar dari buku. Sosok yang menantang kematian dengan keanggunan. Di pikirannya sesuatu terbangun. Benih pertanyaan, cerita baru mulai berkecambah. Dan di dalam mobil, Cordelia memejamkan mata sejenak dan berbisik pada dirinya sendiri bahwa ini adalah kemenangan sejati. Telah kembali, telah bertahan, telah menulis namanya lagi dengan kehidupan. Rumah sekarang di tangan Cordelia telah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda dari yang pernah ada. Itu tidak lagi tempat di mana seorang wanita dikurangi menjadi keheningan di balik dinding batu bata. Juga bukan adegan di mana ikatan darah dipecahkan oleh ambisi. Dengan waktu, itu diubah menjadi ruang yang berbicara, yang menceritakan apa yang banyak orang lebih suka lupakan. Cordelia tidak ingin mengubahnya sepenuhnya. Dia tidak merobohkan masa lalu, tetapi mengintegrasikannya, menghadapinya, membiarkannya terbuka. Salah satu keputusan pertama yang dia buat setelah menandatangani surat itu adalah kembali ke ruang bawah tanah. Sudut gelap itu, di mana dia telah dikurung oleh putrinya sendiri dan dikutuk untuk menghilang tanpa jejak. Ditemani oleh tukang batu yang dipercaya, dia meminta mereka untuk menghilangkan bagian dari dinding yang telah dibangun Montgomery dengan presisi seperti itu bertahan-tahan sebelumnya. Tidak semuanya, hanya sebagian. Seolah-olah sisanya masih harus tetap sebagai saksi bisu pengkhianatan. Ketika pekerja memecah batu bata dan memaparkan retakan di mana Ezekiel telah menyelamatkannya, Cordelia berdiri mengamati selama beberapa menit dalam keheningan. Pernapasannya dalam, matanya tidak menangis, tetapi wajahnya dipenuhi dengan emosi yang tidak bisa disembunyikan. Dia menyentuh dinding dengan tangan gemetar, merasakan kekasaran semen lama, dingin yang masih terpancar dari sudut itu. Dia berkata, tempat itu tidak akan lagi menjadi kuburannya, tetapi pengingatnya bahwa tidak ada yang memiliki hak untuk membungkam hidup orang lain. Dia meminta dibuat plakat perunggu sederhana, menua dengan huruf tegas yang mengatakan tanpa basa-basi apa yang terjadi di sana. Teksnya tidak panjang, tetapi mengatakan segalanya. Di sini mereka mencoba menguburku, tetapi aku kembali untuk hidup. Dia menempatkannya tepat di dinding, setinggi mata, di mana siapapun yang turun ke ruang bawah tanah bisa melihatnya tanpa menundukkan kepala. Dia tidak melakukannya sebagai tindakan balas dendam,
tetapi kebenaran karena cerita yang tidak diceritakan cenderung berulang. Dan dia tahu pengalamannya, betapapun menyakitkannya, bisa melayani orang lain. Rumah itu dibersihkan, diperbaiki, dan dikondisikan dengan hati-hati. Itu tidak diisi dengan ornamen, juga tidak diubah menjadi museum. Itu tetap sebuah rumah dengan kamar-kamarnya, dapur, teras penuh tanaman, tetapi juga dengan energi baru. Seolah-olah setiap objek sekarang memiliki makna kedua. Cordelia memutuskan untuk membuka pintunya seminggu sekali, bukan sebagai atraksi atau denunsiasi, tetapi sebagai tindakan memori. Setiap Sabtu pagi, dia menerima siapapun yang ingin mendengar ceritanya. Wanita tua, mahasiswa, tetangga yang penasaran, bahkan turis yang telah mendengar rumor bahwa di rumah itu tinggal seorang wanita yang telah kembali dari kematian. Dia sendiri yang menceritakan fakta-faktanya. Dia tidak mendramatisir, tidak melebel-lebihkan, berbicara dengan suara tegas, dengan jeda yang mengundang refleksi. Dia berkata, putrinya bukan monster, tetapi seseorang yang memilih keegoisan. Dia berkata, rasa sakit terbesar bukan kurungan, tetapi pengkhianatan, bahwa dia telah belajar bahwa seseorang tidak memilih keluarga tempat mereka dilahirkan, tetapi memutuskan jenis orang seperti apa mereka ingin menjadi dalam menghadapi kesulitan. Terkadang di akhir kunjungan, dia duduk di teras dan menjawab pertanyaan. Di lain waktu, dia hanya menawarkan kopi dan keheningan. Tidak semua orang siap untuk mendengarkan, tetapi mereka yang melakukannya pergi berbeda. Rumah itu, tanpa mencarinya, menjadi titik pertemuan. Orang-orang yang telah terluka menemukan kenyamanan mengetahui seseorang telah selamat. Yang lain hanya belajar untuk tidak menghakimi, untuk melihat melampaui penampilan. Cordelia tidak pernah menagih biaya masuk, tidak pernah meminta apapun sebagai balasan. Dia berkata, berbagi apa yang dia alami adalah caranya memberikan makna pada begitu banyak rasa sakit. Jasper, cucunya, mulai pergi setiap Sabtu. Pada awalnya dengan rasa malu, tidak tahu apakah dia diterima. Tetapi Cordelia dari momen pertama mengatakan kepadanya, pintu selalu terbuka untuknya. Bahwa tidak peduli apa yang orang tuanya lakukan. Bahwa dia memiliki hak untuk ceritanya sendiri. Anak laki-laki itu masih di usia menemukan dunia, mulai mengajukan pertanyaan, mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tidak selalu memahami segalanya, tetapi kehadirannya konstan. Dia membantu menyapu teras, menyiapkan kursi untuk pengunjung, bahkan membaca beberapa fragmen dari buku catatan di mana Cordelia telah menulis kenangannya selama bulan-bulan pertama setelah penyelamatan. Seiring waktu, dia mulai memanggilnya nenek tanpa takut, dengan kasih sayang nyata. Dan dia, meskipun tidak mengatakannya dengan keras, merasa bahwa hubungan kecil ini adalah hadiah yang tidak dia harapkan untuk terima melalui Jasper. Cordelia memahami bahwa siklus tidak harus berulang, bahwa cinta yang ditolak oleh seorang putri bisa dilahirkan kembali dalam tatapan bersih cucu yang hanya ingin memahami. Suatu sore, sementara mereka memperbaiki taman bersama, Jasper bertanya kepadanya, mengapa dia tidak merobohkan seluruh dinding ruang bawah tanah? Mengapa meninggalkan sesuatu yang begitu jelek terlihat? Cordelia menjawab, mengatakan
bahwa luka tidak sembuh dengan menyembunyikannya, tetapi dengan melihatnya secara langsung. Bahwa dinding bukan hanya semen, tetapi kesaksian. Dia berkata, dia tidak ingin orang lain dikubur di dalam tanpa dunia mengetahui bahwa keheningan adalah sekutu terbaik pelecehan. Anak laki-laki itu mengangguk dengan pikiran dan mengatakan kepadanya bahwa ketika dia dewasa, dia ingin menjadi seseorang yang membantu orang lain, seseorang yang tidak diam. Cordelia mengelus kepalanya dengan lembut dan mengatakan kepadanya bahwa dia sudah mencapainya hanya dengan berada di sana, hanya dengan memilih untuk menjadi rumah melanjutkan jalannya. Seolah-olah waktu juga entah bagaimana menyembuhkan dinding. Tetapi ruang bawah tanah, ruang kecil itu di bawah tanah mempertahankan bayangannya, kebenarannya. Setiap Sabtu, cahaya pagi turun tangga dan menyentuh plakat perunggu, membuatnya bersinar selama beberapa detik seperti mercusuar. Dan setiap kali seseorang yang baru membacanya, mereka merasakan sesuatu di dalam mereka bergerak. Karena ada cerita yang tidak perlu berteriak untuk menggoyahkan. Ada kebenaran yang meskipun terkubur, selalu menemukan cara untuk muncul ke permukaan. Dan Cordelia dengan tongkatnya, tatapan tenangnya, dan suaranya tanpa gemetar adalah bukti hidup bahwa bahkan akar terdalam dapat menembus beton jika mereka menolak mati. Waktu telah melanjutkan jalannya dengan ketenangan aneh, seolah-olah hidup telah lelah dengan benturan besar dan sekarang bergerak dengan ritme lambat dan tenang. Langkah Cordelia melalui rumah. Setiap Sabtu, pintu tetap terbuka. Kunjungan tiba, gumaman melintasi dinding. Tatapan berhenti di depan dinding ruang bawah tanah dan tinggal di sana beberapa menit lebih lama dari yang diperlukan. Seolah-olah berusaha memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata saja. Jasper terus membantu, sekarang dengan lebih banyak inisiatif, lebih banyak pertanyaan, lebih banyak komitmen. Hubungan antara nenek dan cucu telah ditenun dengan benang tak terlihat, tetapi kokoh. Dan meskipun mereka tidak pernah berbicara langsung tentang Beatrice, namanya kadang-kadang mengambang di udara. Seperti gema jauh yang tidak ada yang sebutkan karena rasa hormat, kehati-hatian, atau hanya karena rasa sakit masih tidak tahu bagaimana keluar tanpa merusak sesuatu. Cordelia hidup dalam damai, kedamaian yang diperoleh melalui perjuangan, dengan bekas luka, dengan tahun-tahun yang dicuri, dan yang lain direkonstruksi dengan tangannya sendiri. Tetapi meskipun dia tidak mengatakannya dengan keras, ada bagian dari hatinya yang masih menyimpan retakan. Satu yang tidak sembuh dengan keadilan atau bunga, karena tidak peduli seberapa banyak seseorang mencoba. Ada cinta yang ketika patah meninggalkan serpihan yang mustahil untuk dihilangkan. Dan cinta itu adalah cinta seorang ibu. Beatrice tidak pernah lagi menyentuh pintu itu. Setelah hari Cortis Kartis ditandatangani, dia tidak pernah mencarinya, tidak pernah meminta maaf. Dia tinggal di kota yang sama, beberapa blok jauhnya. Tetapi tampaknya seluruh lautan memisahkan mereka. Tetangga berbicara sedikit, beberapa karena kebijaksanaan, yang lain karena takut, yang lain karena mereka hanya tidak tahu bagaimana mendekati cerita yang begitu berat. Cordelia tidak mengharapkan apa-apa. Dia berkata, dia telah melepaskan dendam
bahwa pengampunan tidak tergantung pada orang lain, tetapi pada diri sendiri, bahwa membawa kebencian seperti minum racun, mengharapkan yang lain sakit, tetapi jauh di dalam lubuk jiwanya masih sakit. Karena itu bukan tentang balas dendam, tetapi ketidakhadiran. Lubang itu yang tetap ketika seseorang yang Anda cintai memutuskan untuk menghilangkan Anda tanpa melihat ke belakang. Suatu minggu pagi, ketika matahari hampir mulai menyepuh pot taman dan nyanyian burung belum terputus oleh kebisingan jalan, Cordelia menemukan sebuah amplop di tanah tepat di depan pintu. Tidak ada bel pintu, tidak ada ketukan, tidak ada pemberitahuan. Hanya amplop putih itu tanpa pengirim, dengan namanya ditulis tangan, dengan tulisan tangan yang tidak memerlukan perkenalan. Dia tahu persis siapa yang meninggalkannya. Dia membungkuk dengan hati-hati, mengambilnya dan memegangnya di tangannya, seolah-olah beratnya lebih dari seluruh dunia. Dia tidak membukanya segera, membawanya bersamanya ke dapur, menyiapkan kopinya seperti setiap pagi. Dan hanya ketika cangkir telah disajikan, dia duduk di meja dan merobek tepi dengan lembut. Hampir dengan takut, di dalam ada satu foto lama dengan tepi menguning oleh waktu. Dia dan Beatrice bertahan-tahan yang lalu, duduk di taman rumah, tepat di taman yang sama yang sekarang mekar lagi. Dalam gambar, Cordelia memegang seikat bunga dan putrinya memeluknya. Dari belakang, dengan pipinya beristirahat di bahunya. Itu adalah salah satu foto yang seseorang ambil tanpa berpikir bahwa suatu hari itu akan menjadi satu-satunya bukti bahwa ada kelembutan. Di belakang gambar, dengan tulisan tangan yang sama seperti amplop, ada satu frasa yang ditulis dengan tinta biru. "Terima kasih karena tidak menutup pintu untukku." Cordelia menatap garis itu. Si Yuliala itu adalah teka-teki. Dia membacanya beberapa kali. Si Yuliala ingin memahami semua yang tidak dikatakan. Tidak ada maaf, tidak ada "aku salah", tidak ada "maafkan aku". Hanya terima kasih yang diam. Dan malu itu yang tiba terlambat, tetapi masih mengetuk dengan lembut. Tepat di mana luka terus bernapas, dia tidak menangis, tidak segera tersenyum. Hanya menempatkan foto di meja di sebelah cangkir dan tetap mengamatinya seperti seseorang yang berkonsep dengan hantu. Dia mengatakan kepadanya dengan tenang bahwa dia tidak tahu apa yang membuat Beatrice mengambil langkah itu. Bahwa dia tidak mengerti apakah itu penyesalan, nostalgia, atau rasa bersalah. Tetapi bahwa entah bagaimana gerak kecil itu mengingatkannya bahwa bahkan jiwa yang paling rusak kadang-kadang berusaha kembali. Hari itu, dia tidak membuka rumah untuk umum. Dia memasang tanda kecil di pintu yang berkata, "Tutup untuk hari ini. Terima kasih atas pengertiannya." Jasper tiba, kemudian seperti biasa dan melihat tanda bertanya, "Apakah semuanya baik-baik saja?" Cordelia menjawab ya, bahwa dia perlu istirahat sedikit, bahwa kadang-kadang hati juga meminta jeda. Dia mengangguk tanpa mengajukan lebih banyak pertanyaan, dan bersama-sama mereka duduk di taman untuk minum limun tanpa mengatakan banyak, hanya berbagi. Keheningan, matahari mengelus wajah mereka, dan tanaman tampak bergerak dengan ritme mereka sendiri. Si Yuliala, mereka juga bernapas lebih lambat hari itu. Cordelia menatap cucunya
dan berpikir tentang seberapa banyak dia telah dikembalikan kepadanya. Apa artinya bisa melihat di matanya harapan yang tidak lagi ada di putrinya, tetapi masih hidup di darahnya? Saat cahaya hari secara bertahap memudar, Cordelia tersenyum, bukan karena dia telah menemukan jawaban untuk setiap pertanyaan, tetapi karena pada saat itu dia memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai yang kita harapkan. Namun, itu selalu menemukan cara untuk membawa kedamaian. Terkadang, pengampunan tidak perlu diucapkan, juga tidak memerlukan janji kosong atau gerak besar. Itu datang dari keheningan, dari foto kabur waktu, dari cerita pendek yang cukup dalam untuk membuat kita merenungkan, mungkin, hanya mungkin, hidup dapat kembali dengan cara yang tidak pernah kita harapkan. Seperti retakan di hati cangkir porselen yang mengungkapkan cahaya. Ketika Cordelia menutup pintu, itu bukan karena kelelahan, tetapi karena dia telah merasakan kekuatan dalam semua yang dia atasi. Seorang wanita yang pernah tercabik antara masa lalu dan masa kini. Dia sekarang memahami bahwa kebebasan bukan tentang melarikan diri dari rasa sakit, tetapi hidup dengannya, belajar untuk berdamai dengannya, dan mengubahnya menjadi bagian dari dirinya. Mungkin hari ini adalah saat dia telah menemukan sepotong kecil kebahagiaan, bahkan jika itu hanya garis cahaya dalam kegelapan. Hidup yang tampaknya telah kehilangan segalanya, tetapi dapat dilahirkan kembali sekali lagi. Jadi, jika Anda di sini, apakah Anda merasakan sesuatu seperti Cordelia? Apakah itu kepulangan tak terduga setelah badai? Tatapan penuh harapan setelah semuanya tenang? Atau apakah itu pengampunan yang diam, lembut seperti napas seseorang yang telah memahami bahwa segalanya dapat menjadi bagian dari mereka? Tentunya masing-masing dari kita memiliki cerita kita sendiri, retakan kita sendiri di jiwa yang hanya kita tahu. Tetapi jika Anda ingin berbagi cerita Anda, saya ingin mendengar pikiran dan perasaan Anda. Jangan lupa untuk menekan suka berlangganan dan tinggalkan komentar di bawah video untuk terus menjelajahi cerita yang menyentuh hati setiap orang. Orang-orang seperti Anda dengan hati yang sensitif, dalam dan murah hati selalu membuat cerita lebih bermakna. Terima kasih telah berada di sini dan saya berharap dapat melakukan perjalanan bersama Anda di bab selanjutnya.